fungsinya, taruhnya di mana. Jangan bilang sampai nggak tahu aku tempatnya. Ya tahu kan. Jadi saku tempel yang pertama itu kan tempel biasa yang biasanya di kemeja, yang jenengan pakai nih. Kan itu kan cuma diberi hiasan, ada tutupnya ya. Nah, kalau saku tempel biasa pada umumnya seperti itu, ya kan. Nah, nanti jenengan ambil bahan utama kain putih ini untuk dasarnya atau untuk tempat kantongnya yang ditempel ya. Terus kemudian nanti ambil yang agak lebar ini 2, yang agak kecil 1. Nah, yang agak kecil ini untuk kantong biasa, saku tempel biasa. Jadi yang agak lebar ini untuk saku tempel yang pecah kopi sama timbul, ya. Jangan terbalik. Terus kemudian di sini sudah ada arah seratnya. Ini enggak kecil. Enggak pensil, bawa pensil enggak? Enggak bawa pensil. Ambil pensil. Ini kan kelihatan ya arah seratnya. Meskipun enggak terlihat dalam luarnya, paling tidak jenengan sudah tahu arah seratnya. Yang dimaksud arah serat itu kan arah yang memanjang atau serat yang berdiri, ya kan? Kalau jenengan beli kain itu kan mesti beli panjangnya, bukan lebarnya kan? Nah, jadi kalau untuk naruh kantong, usahakan seratnya selalu berdiri. Kembali lagi, kalau jenengan kain batik ya berarti menyesuaikan dengan motif, ya kayak gitu. Kalau untuk kain polos-polos berarti seratnya harus tetap sama-sama berdiri, karena sinarnya akan kelihatan kalau posisi seratnya tidur gitu. Kan ini seratnya berdiri ya, terus jenengan naruhnya tidur gini. Nah ini kelihatan nggak? Ini kan seratnya berdiri, ya kan? Seratnya berdiri, terus kemudian jenengan nempelkannya tidur gini. Kelihatan tidak? Nah, tapi sedangkan kalau jenengan naruhnya posisi sama-sama berdiri, imbang tidak? Cerminannya kelihatan tidak? Ya kan? Gitu maksudnya arah serat itu, ya. Nah, di sini sudah ada 3 cetakan saku, 2 cetakan saku, jangan banyak-banyak, wis 2. Jadi di antara 3 kantong itu wajib ada ini, wajib ada ini. Ya. Jadi mau yang tempel biasanya ini dulu boleh, mau ini dulu terserah. Enggak harus persis kayak punya saya. Pokoknya wajib ada ini, wajib ada ini. Ya. Karena kan tingkat pengerjaannya kan tidak sama toh. Saya kecepatan jelaskannya. Kecepatan bilang aja. Jadi biar nggak terlalu kotor, jangan cukup kasih tanda sudut-sudut saja. Kamu mohon maaf ya untuk bahannya masih ya, jadi sabar dulu. Jadi nggak perlu ditebeli sesuai dengan bentuk kantongnya biar nggak kelihatan jorok. Mau segitiganya 2 boleh, mau ininya 2 gini boleh, bebas ya. Pokoknya jangan terlalu ke tepi karena nanti tepi-tepinya diobras. Nah, ini kan sudah cetak seperti ini. Nah, cari yang kecil. Nah, ini kan sudah kelihatan, ini kan besar 2. Nah, yang kecil ini untuk saku yang pertama. Saku tempel biasa. Jangan lupa bagian atas dilipat dengan kampung pipi. Semoga masih ingat. 1, 2 boleh atau 1, 3 boleh, 1, 2,5 boleh. Kembali lagi tergantung besar kecilnya saku ya. Jadi kalau seandainya jenengan bikin kantong kan nggak mungkin kantongnya gede 15 kali 15 tapi ininya cuma 2 cm ya kan, jadi menyesuaikan. Ini ya di kampung pipi. Terus kemudian tadi gambarnya kan segitiga ya. Nah ini nanti cetaknya boleh dibantu setrika boleh ya. Iniin dulu,
dicetak sesuai dengan bentuk kantongnya. Kayak gini. Nah, kan nggak mungkin kampung ini sebesar ini kan? Iya. Ini wajib dengan kurangi kurang lebih dijadikan paling Satu. kecil 0,75 paling kecil. Kalau jenengan ragu dengan 0,75 boleh dikurangi jadikan 1 Senti. bangsakan di sini. Mungkin ada beberapa mesin yang ada jadi bentuknya ya. Di sini ada nggak? Ada udah dijemput. Tinggal tiga aja. Jenengan sebenarnya jahitnya bebas, boleh dari sini, boleh terserah. Cuma kadang kalau dari sini agak ngedi, iya kan? Kesulitan nggak kira-kira? Ya kan sedikit kesulitan. Jadi untuk mengantisipasi nanti kalau jarum pentul, jadi posisinya mengikuti alurnya yang jenengan jahit. Jadi ini nggak ngadep ning atas. Jenengan mulainya dari sini tapi posisi pentulnya pojokannya di bawah. Jadi harus mengikuti dengan alur jahitan yang jenengan, gitu ya. Nah, jahitnya harus bagian dalam dahulu atau setengah senti pada bagian tepi. Dalam berarti ya. Jahitnya dari bagian dalam kurang lebih 1 sepatu atau setengah senti. Gini dulu ya. Jahit maju dulu. Kalau saat ini batas berhentinya di bagian kampo pipinya. Kalau jenengan kesulitan pakai langsung kunci, boleh diputar untuk mengantisipasi miring. Nah, di bagian atas ini kan lipatan toh. Nah, lipatan ini harus benar-benar 1 mili. 2 langkah ya, berarti nanti sini juga harus 2 langkah. Baiknya sampai 1 mili. Ini yang belakang kelihatan. Usahakan sapu sekali jadi, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Berarti berhenti tengah jalan bongkar, ulangi lagi ya, karena kalau kemeja yang dilihat pertama kali adalah di sini tadi berapa langkah? 2. Jadi kenapa kamu tadi harus diulangi kalau tidak 0,75? Pada saat dibuka gini atau dibuka gini ya kantongnya, dia nggak kelihatan penuhan kayak gitu. Makanya harus paling tidak 0,75. Mentok setengah senti, kayaknya kesulitan dia gimana. Maksudnya bukan gimana ya, karena untuk awal kan kadang kalau terlalu tipis melipeti semit kan, akhirnya jebol jahitannya kayak gitu ya. Ini kan sudah sapu tempel biasa. Selanjutnya adalah pecah kopi. Nah, pecah kopi itu biasanya di seragam pramuka atau baju kaki yang cowok. Nah, tuh di seragam pramuka dulu banget. Kayaknya dulu ya, yang di rok ya, yang kan dilipet sungkup itu loh ya. Jadi ini sudah saya tandai, berarti ini bagian dalamnya. Serat kainnya tetap memanjang ya. Terus kemudian dari lipatan ke sini ukurkan 2 sentian. 2 senti ya. 2 senti, kemudian ada pembaris. Enggak ada. Di meteran itu aja. Di meterannya gantian ya, mohon maaf. Oh bawa, sudah. Pakai penggaris sama pakai meteran terserah sudah ya. Pokoknya kampunya 2 ya. Terus kemudian ukurkan kurang lebih 7 cm. 7 kemudian 8.
7 dan 8. Di sini jenengan sudah mengoperasikan jahitan renggang dan rapat. Jadi untuk renggang dia di angka 5 di sini ya, ininya diputar, di atasnya kunci itu kan ada putaran gitu loh, biru abu-abu. Nah, itu direnggangkan nanti di angka 5. Kan itu udah jalan lihat kan itu 2,5 toh. Nah, 2,5. Jadi jahit rapatnya dari sini, dari ujung atas rapat sampai batas 7. Ya, ini rapat. Terus kemudian yang 8 cm ini renggang. Renggang itu berarti 5. Ya. Jadi jangan lupa dikunci jahitnya. Mulainya dikunci. Kunci dulu, terus kemudian berhenti di titik 7. Nah, di sini dikunci. Terus kemudian jahit renggang. Berarti ini diputar. Ya. Di sininya diputar. Kalau seandainya berat posisi muternya, pushnya ditekan, kemudian untuk kuncinya itu juga ditekan, sama-sama ditekan bareng. Itu push terus habis itu bawahnya itu, nah itu tekan bareng terus diputar ke jahitan 5 sampai titik 8 ya. Kalau sudah, ini kembalikan lagi ke jahitan semula atau ke jahitan 2,5 tadi. Di sini dikunci di bawahnya 8 cm, 12 sampai bawah kayak gini ya, rapat renggang rapat. Oke. Kalau sudah, ini dibuka seperti ini dibagi 2. Nah, jangan sampai kebalik ya, yang 7 cm berarti itu yang nantinya di kampung pipi. Nah, ini gini, dilipat ke arah dalam, tinggal dijahit kampung pipi. Kan sudah seperti ini, luarnya akan seperti ini ya. Sampai sini ada bayangan? Insya Allah. Nah, ini dari tengah-tengahnya ya. Jadi garis tengah ini atau garis sambungan ini jangan pastikan ini cetak. Mbak Amit ya, maaf. Nanti disetrika dulu aja biar enak, nggak apa-apa ya. Nah, ini kan sudah seperti ini. Jangan kurangi dulu kampungnya. Terus di papan tulis itu kan ada jahitan segitiga pada bagian ujung. Kelihatan tidak? Di nomor 2. Nah, biasanya ada memang beberapa baju yang pengerjaannya itu bagian ujung itu dibuat segitiga seperti itu. Jadi nanti di antara 3 kantong ini wajib ada jahitan yang segitiga. Terserah mau ditarik pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketiga boleh. Jenengan tetap jahitnya dari bagian dalam dari sini. Jadi mengikuti kemiringannya atau ke ujung kampung pipihnya di sini. Jahitnya langsung miring gini ya, maju sampai batas kampung pipihnya. Terus kemudian untuk cari amannya mending dibalik atau diputar ya. Kembali lagi ke jahitan awal. Nah,
kurang lebih kalau dibuat satu langkah dia kan kelebihan loh. Nah ini angkat sepatunya sedikit aja, sekiranya kainnya bisa ditarik, turunkan, itu di sini 3 langkah. Langkah ya. Saya kecepatan. Di sini tadi berarti 3 ya. Ini kembali ke kayak gini. Nah, saya ngambil ke dada ada enggak? Kayak enggak di sini di belakang gitu kayak kemarin yang cewek ya. Sudah. Nah, nanti kalau sudah dapat pendedel, tadi yang dijahitan penggang itu di dedel. Dedel satu, nanti pendedelnya bareng-bareng. Mohon maaf. Terus kemudian diputar, pentulnya taruh di bagian bawah. Hati-hati nanti pada saat dedel karena rawan tawar. Nah ini hasilnya kayak gini. Iya. Bisa dibayangkan, bisa tahu ya, sudah ada bayangan lah setidaknya. Ya, jadi pecah kopi seperti ini. Ya, dia ada bukanya kan biasanya di seragam. PGH kan kadang ada ya. Kalau pramuka dulu banget ya ada di rok pramuka, sekarang nggak ada. Nah, yang terakhir adalah saku tempel timbul. Jadi saku tempel timbul itu biasanya